Persoalan banjir Jakarta belum juga tuntas. Mengawali tahun 2026, Jakarta diguyur hujan lebat. Akibatnya, sejumlah pemukiman penduduk maupun sejumlah ruas jalan pun terendam banjir. Berdasarkan keterangan dari BPBD DKI Jakarta, ada 80 RT di Jakarta yang terdampak banjir dan 23 ruas jalan. Kemacetan pun tidak dapat dihindarkan. Kejadian banjir menyebabkan sejumlah ruas jalan di Jakarta mengalami kemacetan. Gubernur DKI Jakarta pun turun langsung ke lapangan meninjau tempat-tempat yang terdampak banjir. Saya sudah memerintahkan untuk perpanjangan modifikasi cuaca. Jadi operasi modifikasi cuaca ini yang seharusnya selesai tanggal 23 ini akan kita perpanjang sampai dengan tanggal 27. Kenapa diperpanjang? Saya tidak mau terulang kembali bahwa kita tidak persiapkan untuk itu. Walaupun persoalan yang menyangkut modifikasi cuaca ini ada kritik dari banyak orang. Menurut saya nggak apa-apa, tapi ini secara langsung seperti hari ini harusnya modifikasinya hanya 1 kali. Saya langsung perintahkan 2-3 kali, kalau perlu sampai 3 kali. Sampai kapankah persoalan banjir ini menjadi pekerjaan rumah dan apa penyebabnya? Apakah cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, volume kendaraan atau sistem drainasenya, atau kesadaran masyarakat yang harus dibangun? Banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta tentu ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Jakarta. Lantas apa saja yang menjadi penanganannya dan apakah curah hujan tinggi ini masih akan terjadi selama beberapa hari ke depan? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Kami akan langsung menyapa di sebelah saya sudah ada Yayat Supriyatna yang merupakan pengamat tata kota. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Yayat. Andi. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami juga ingin langsung menyapa Profesor Muslim Muin yang merupakan pakar hidrodinamika dari ITB. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam, Windy, apa kabar? Baik, tentunya kita juga ingin menyapa perwakilan dari BMKG yaitu PLT Deputi Meteorologi BMKG bersama Pak Andri Ramdhani. Selamat malam Mas Andri. Selamat malam, Dewan. Selamat malam, Mas baik. Indi. Tentunya ini curah hujan yang tinggi menjadi perhatian khusus Mas Andri, terutama terjadi di Jakarta. Apakah memang ada catatan selama perakiraan cuaca ini telah terjadi ataupun telah diprediksi sebelumnya? Betul Mas Windy, bahwasannya kami sebelumnya sudah memprediksikan hal ini dari rilis yang kami sampaikan hari Senin ya, tanggal 20 Januari yang lalu kami sampaikan bahwa secara dominan Pulau Jawa, kemudian juga Bali hingga Nusa Tenggara di pekan ini akan mengalami intensifikasi atau intensitas curah hujan. Ada mengalami peningkatan curah hujan. Kami melihat dinamika atmosfer terkini. Waktu hari Minggu memang indikasinya menguat. Nah, penyebabnya apa? Karena pertama mungkin ya kita perlu sadari bersama bahwa di bulan Januari ini adalah puncak musim hujan, khususnya wilayah Jabodetabek, ya hingga nanti mungkin dasarian 1 Februari dari secara klimatologisnya. Lalu ada faktor cuaca dinamika atmosfer ya. Pertama adalah menguatnya monsun Asia, ya artinya monsun yang membawa lembab udara basah yang dari Asia yang mendorong itu, kemudian juga ada penguatan yang penyertanya yaitu cold surge ya, ataupun bisa kita katakan karena ini cross equatorial jadi chance ya, cross equatorial northerly surge. Nah, ini juga memperkuat peluang terbentuknya awan-awan hujan. Lalu juga ada dinamika atmosfer lainnya yang bersamaan aktif dan ada juga gangguan atmosfer di selatan berupa bibit siklon. Nah, kumpulan tadi memang wajar tumbuh di musim-musim hujan aktif dan ini yang eskalasinya karena tadi berbarengan sehingga kita lihat beberapa hari terakhir hujan sangat-sangat ekstrim. Jadi catatan kami di Jakarta ya atau Jabodetabek hujan rata-rata
di atas 150 mm dan tertinggi adalah di 189 mm. Kemudian juga waktu beberapa hari yang lalu juga sempat menyentuh 200 mm per hari. Jadi memang di atas ambang hujan kategori ekstrim, yaitu 150 ml per hari. Nah, artinya memang ini sesuai dengan yang apa kami prediksikan, lalu juga ini akan terus berlanjut. Sehingga nanti berakhirnya fase musim hujan. Walaupun secara berangsur-angsur nanti di Februari, Maret mulai ada penurunan intensitas kembali. Baik. Demikian, Mbak. Baik. Kang Yayat, kalau dari kacamata tata kota sendiri, dengan adanya curah hujan yang tinggi ini, apakah memang menjadi penyebab utama terjadinya banjir? Itu banjir itu bukan satu faktor, tapi Bukan satu faktor faktor. lainnya. Memang hujan sangat besar pengaruhnya. Sekarang kan tadi dikatakan oleh Mas Andri bahwa hujan ekstrim tuh makin lama makin sering. Dan kita menyaksikan dalam sebulan ini kita 3 kali loh ngalamin. Iya. Ya, artinya setiap minggu kebanjiran, setiap minggu kebanjiran, setiap minggu kebanjiran. Nah, pertanyaannya sebetulnya kapasitas sistem pengendalian banjir Jakarta sudah maksimal atau belum? Nah, mungkin kalau kita lihat peta seperti ini, kita semua udah tahu lah. Ini kan peta NIDIKU tahun 73 ya, Iya. yang terkait master plan pengendalian banjir Jakarta. Rekomendasi dari JICA Jepang dan Jakarta yang terkait tahun 97 dan tahun 2007 itu merekomendasikan kapasitasnya harus ditingkatkan ini maksimal 3 sampai 4 kali pada semua sistem yang terkait dengan ini. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaannya, apa dijalankan atau tidak? Seperti kita tahu waktu membuat sodetan antara Banjir Kanal Barat sampai Banjir Timur itu problemnya adalah persoalan pertanahan. Kemudian dulu sebetulnya di master plan tahun 2010 ya, di master plan Jakarta 2010 itu konsep polder dimasukkan, tapi tidak bisa dieksekusi karena kembali pada persoalan pengadaan tanah, pembiayaan. Nah, barusan tadi misalnya Pak Gubernur datang ke Cakung. Apa yang disaksikan oleh Pak Gubernur? Terjadi bottleneck pada sungai di Cakung itu. Karena biasanya lebar 15 sampai 10 meter, ternyata tinggal 2 meter. Ada resistensi sedikit ya ketika kebutuhan perumahan, urbanisasi yang semakin membuat wilayah dasnya itu makin lama makin menyempit. Nah, di sini menyebabkan mengapa Jakarta itu dengan kapasitas yang semakin terbatas, intensitas curah hujan makin tinggi, makin berat bebannya. Nah, satu catatan penting yang memang menjadi catatan kita ya, ketika kondisinya sudah seperti ini, kan pertanyaannya menyerah, fatalistis, atau bagaimana? Nah, sekarang kan mohon maaf sekali lagi, kita mengambil langkah yang pragmatis. Sekarang ini menggunakan operasional modifikasi cuaca OMC. Menurut saya OMC ini seperti paracetamol. Dia sementara sifatnya. Karena apa? Kalau tidak ada upaya misalnya mengurangi ya intensitas curah hujan dengan OMC, kata teman-teman BMKG itu bisa berkurang 20 atau 30 lah dari tekanan yang terlalu besar. Artinya bisa mereduksi kondisi yang bencana di bawah. Cuman persoalannya sampai kapan kita menyelesaikan masalah ini? Karena selain mekanisme dalam konteks pendaliannya sistemnya tidak membackup, kedua tekanan dari urbanisasi, tekanan dari pemukiman yang makin bertambah dan subsidi yang sudah terjadi. Ditambah kemarin 2 minggu yang lalu rob juga menjadi salah satu penyebab. Nah, jadi ibaratnya Jakarta ini ketika sistemnya tidak mampu menyelesaikannya, hujan semakin lama semakin ekstrim, yang terjadi kan sekarang apa? Bagaimana kita menyikapinya dengan langkah-langkah kedaruratan. Seperti tadi misalnya Pak Gubernur akan membuat kebijakan work from anywhere, work from home. Itu adalah langkah kedaruratan. Kedua, mitigasinya, misalnya dibuka misalnya jaringan online. Kalau misalnya ada apa-apa, komunikasikan. Nah, di sini kelihatannya yang menjadi catatan kita, langkah kita setiap menghadapi bencana, apakah langkah-langkah kedaruratan terus-menerus? Nah, memang harus dikatakan oleh Pak Gubernur bahwa tahun 2025, instrumen kebijakan kami belum masuk karena ini disusun oleh PJ Gubernur sebelumnya. Nah, sekarang di tahun 2026 Gubernur menjanjikan ada sekitar 2,6 T atau 2,3 T untuk menyelesaikan masalah banjir. Pertanyaannya, kira-kira di mana instrumen kebijakan itu akan menyentuh? Apakah pada sisi pendekatan strukturnya, artinya waduknya, normalisasinya, kemudian poldernya, atau apa saja kita belum tahu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan lebih lanjut lah, dari angka 2,3 atau 2,6 triliun itu,
perubahan signifikan apa yang kira-kira memberikan satu janji kepada kita bahwa banjir Jakarta memang sulit untuk dihindari, tapi bagaimana mereduksi bencana itu tidak terlalu lama misalnya seperti itu. Prof. Muslim juga melihatnya seperti itu. Apakah memang ada permasalahan ataupun sistem yang bermasalah dalam DAS sehingga kita ingin mengetahui apakah aliran sungai di Jakarta itu memang ada tidak maksimal untuk menampung air? Kalau saya melihat kondisi Jakarta, saya tidak mau membuang air secepatnya ke laut. Baik. Karena di laut? tepi pantai kita itu sekarang atau di Jakarta itu sekarang mengalami land subsidence. Jadi jangan berpikir seperti Pak Yayat tadi membuang air, drainasenya benar. Nggak begitu cara berpikir ya. Gitu. Nah, kalau tentang curah hujan tadi, ya kan, tanggal 19 sampai tanggal 22, nah, itu tidak besar kok curah hujannya, tidak merah. Saya ada datanya dari BMKG juga. Yang besar itu tanggal 23. Tapi sampai tanggal 22, Windy, kita banjir juga. Iya. Si Manggarai naik. Jadi apa yang terjadi? Kita harus paham hidrodinamiknya. Jadi yang terjadi itu adalah si Manggarai ini tersumbat gitu. Si pintu Manggarai, daerah Manggarai itu lebarnya kan cuma sekitar 17 meter. Kedalamannya itu 4 meter, 5 meter lah. Tinggi air itu kan cuma 500 sampai 900 kayak gitu kan, 4 meter. Jadi kemampuan dia mengalirkan air di situ tuh di bawah 200. Sementara air yang datang dari hulu itu bisa 400-500. Itu dari skemanya Pak Yayat tadi. Mohon maaf Pak, ini bukan skema saya, ini kebijakan pemerintah. Betul, iya. Mohon maaf ya, saya tidak begitu. Saya mengatakan ini instrumen kebijakan disusun oleh pemerintah. Jadi saya tidak sependapat kalau Prof mengatakan ini kebijakan saya. Bukan. Iya, saya nggak bilang juga kebijakan Bapak nggak mampu kok bikin yang gitu. Bukan Pak, Bapak nggak boleh seperti itu. Iya, kan? oke. Kita nggak bisa subjektif seperti itu. Enggak lah. Jadi itu tuh skema mitigasi banjir untuk Jakarta. Itu jadi dibuang ke BKB dan BKT. Nah, air dari hulu 500, mampet di Manggarai. Sekarang pertanyaannya, di pintu Manggarai itu kita perlebar aja gitu kan? Masalahnya kalau kita perlebar, artinya terus kita juga normalisasi, tenggelam Jakarta. Karena nggak mampu mengeluarkan air ke laut. Nah, seperti kita pernah diskusi di sini, saya jelaskan bahwa Teluk Gong itu waktu banjir tahun 2025 Januari, curah hujannya nggak 180, 370, Windy, 370. Nggak banjir Teluk Gong. Tapi hari ini tanggulnya bocor. Nah, itu masalahnya kita tidak merawat polder-polder ini gitu. Jadi kalau daerah lowland kita perlakukan daerahnya seperti sebagai polder istilahnya. Jadi sistem tertutup, jadi tanggulnya itu menutup. Kita hanya memompa air hujan yang turun di polder tersebut. Kita pompa, jadi pompanya kecil, tapi tidak hanya itu. Baik. Sebentar. Jadi tidak hanya masalah pompa. Kalau pompanya besar, kita perbesar aja pompanya. Nggak bisa juga. Kalau di dalam polder itu, sistem salurannya itu tidak benar. Jadi kita misalnya pompa di sini besar, tapi salurannya tidak ada, gimana Windy? Jadi salurannya juga harus besar. Nah, itulah kajian hidrodinamika itu yang harus kita kedepankan. Baik. Kita juga, mohon maaf Prof, kita boleh langsung tanyakan bagaimana situasi terkininya. Sudah bergabung bersama kami juga Ciko Hakim yang merupakan juru bicara dari Gubernur Jakarta. Selamat malam Bang Ciko. Malam semuanya, Kang Yayat, apa kabar? Malam Mas Ciko. Bang Ciko, tentunya kami memahami bahwa banjir yang melanda permukiman warga dan juga menggenangi ruas jalan ini menjadi perhatian dari pemerintah provinsi. Namun kami ingin mengetahui seberapa luas dampaknya di Jakarta sendiri, Bang Ciko.
Ya, kita bisa memperhatikan apa yang terjadi di Jakarta ini nggak sulit ya, apalagi di era sekarang ya. Dari teman-teman media mainstream, teman-teman netizen, tentunya juga sudah memberikan gambaran-gambaran terkait apa yang terjadi. Jadi setiap orang juga sekarang mengambil gambar. Sekarang kita lihat dalam paket yang ditayangkan oleh TV One misalnya. Jadi ini suatu hal yang kita pahami, suatu hal yang sangat memprihatinkan. Tapi memang kalau kita mau jujur, hari-hari ini kemampuan infrastruktur Jakarta ini memang sudah kurang memadai. Dan Bapak Gubernur Pramono Anung yang tentunya kalau kita harus secara jujur sampaikan, beliau baru menjabat 11 bulan, belum segenap setahun. Artinya dalam waktu yang begitu singkat, tetapi juga telah memperhatikan terkait dengan hal ini. Dan untuk tahun 2026 tentunya kami juga telah mempersiapkan segala suatu hal yang terkait dengan program pengendalian banjir. Dan kejadian-kejadian seperti ini tentunya menjadi evaluasi, masukan-masukan dari pengamat tata kota, dari Bapak tadi sebagai ahli, dan juga Kang Yayat, dan juga teman-teman dari BMKG, teman-teman dari civil society, selain juga ahli-ahli di bidangnya. Tentunya ini menjadi bahan untuk kami memperbaiki Jakarta ke depannya. Ke depan dalam pengendalian banjir ini tentunya banyak hal yang akan kita lakukan. Normalisasi, perbaikan drainase, pembangunan polder, begitu juga embung, waduk, dan kemudian juga tentunya pengerukan. Tetapi semua harus dilakukan secara paripurna, karena kemudian tadi nggak bisa cuma dilakukan satu hal tadi terkait dengan pengaliran air ke laut misalnya, yang tentu ditakutkan airnya akan kembali lagi ke dalam. Karena apa? Karena land subsidence tadi. Dan tentu ke depan ini juga lah kenapa ada program bersama pemerintah pusat terkait dengan tanggul laut misalnya. Selain tanggul laut, giant seawall, juga akan terjadi penanaman mangrove dan lain-lain. Jadi ini harus menjadi suatu solusi yang paripurna. Dan kami meyakini ini bukan suatu hal yang bisa diselesaikan dalam setahun, tetapi minimal setiap tahunnya tentunya, karena kita adalah sebuah pemerintahan, ada anggaran-anggaran yang memang dilakukan tahunan. Dan untuk awal tahun ini, kita udah keduluan sama banjirnya, sama curah hujan tingginya sebelum kita bisa melakukan program-program tersebut. Namun dalam waktu yang singkat 1-2 bulan ke depan tentunya secara administrasi segala program dan proyek yang akan dilakukan semoga bisa terlaksana. Baik, Bang Ciko. Mas Andri, kami juga ingin mengetahui dengan adanya curah hujan yang tinggi, wilayah mana saja yang mungkin berpotensi untuk terkena dampaknya? Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya ini periode musim hujan masih belum selesai ya. Artinya dalam beberapa waktu ke depan tetap harus diantisipasi karena periodenya belum berakhir. Jadinya artinya yang pemicu awan-awan hujannya di periode musim hujan ini kan masih suplai massa udara lembab dari monsun Asianya masih ada terus secara background ya. Apalagi nanti aktif lagi dinamika atmosfer ataupun bibit siklon di selatan Jawa ini juga tentu nanti akan tadi meningkatkan intensitas curah hujan yang terjadi. Dan kami memang dari sisi hulu ya, deteksi awal hazardnya bahwa ada potensi ini selalu berkoordinasi dengan Pemprov DKI ya Pak Ciko ya, kami sudah terus menginformasikan sedari dini ya. Artinya apa-apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Nah, di Jabodetabek ini, mungkin khusus Jakarta, puncak musim hujan perlu diwaspadai hingga nanti akhir Januari lalu berlanjut di dasarian 1 Februari. Tapi tentu ini terus kita lihat, kita pantau dinamika atmosfer apa yang aktif saat itu karena ada dalam skala hari-harian ya. Jadi kalau kita bicara BMKG ya, BMKG dalam leveling ataupun monitoring ataupun warning kita ada 4 level. Pertama adalah dari sisi outlook-nya dulu. Kemudian di level advisory ya, lalu kemudian monitoring dan terakhir alert. Di outlook kita bicara di klimatologi, di musiman. 6 bulan ke depan, 1 bulan, 2 bulan, ya. Kemudian kita berlapis di advisory, ini biasa di dasarian, di 10 hari ini akumulatif curah hujan ya. Lalu kemudian di monitoring, karena kita ada prediksi 3 hingga 7 hari ke depan. Kalau tadi bulanan dasarian adalah akumulasi curah hujan selama tadi ya, misalkan 10 hari, tapi untuk monitoring hari-harian itu jatuh di hari apa? Di hari apa itu yang di level monitoring. Nah, itu sudah kita identifikasi. Lalu terakhir yang palang pintu terakhir ada di alert dalam skala jam-jaman berdasarkan data real time, data radar dan satelit BMKG. Nah, instrumen-instrumen itu
kalau kami dari sisi hazard identifikasi mungkin itu menjadi referensi nanti bagaimana nanti langkah mitigasi. Lalu juga mungkin dari data-data BMKG juga dapat dilihat intensitas curah hujan selama beberapa tahun terakhir. Artinya beberapa 5 tahun terakhir seperti apa. Kalau catatan kami di Jabodetabek tadi untuk curah hujan itu kalau kita lihat ya rekor tertinggi ada di tahun 2020 yaitu sekitar 377 mm per hari. Nah, catatan kemarin yang paling tinggi ya beberapa hari yang lalu itu sekitar 267 mm per hari. Itu yang di sekitar Muara Angke. Lalu kemudian 2-3 hari yang lalu sekitar 100 atau 200 lah. Jadi ada threshold ya. Jadi harus bisa nanti menentukan di curah hujan berapa di satu wilayah itu yang terdampak ya. Threshold ini penting ya. Artinya bahwa ketika ada intensitas curah hujan di atas 150 atau 200, ini yang perlu diwaspadai juga mungkin nanti menjadi referensi simulasi ya di sisi daratnya. Kalau kami kan di sisi langit, di udara, di sisi daratnya. Seperti apa nanti langkah-langkah yang dilakukan mensimulasi ketika ada intensitas curah hujan misalkan 150 mm atau 250 mm. Nah, itu mungkin bisa dijadikan referensi untuk ke depan untuk langkah-langkah tadi jangka menengah maupun jangka panjang untuk penanggulangan banjir yang permanen ini. Lalu juga mungkin kami ingatkan juga bahwa Jakarta ini tidak hanya ancamannya dari banjir fluvial ya, juga ada dari banjir pesisir, banjir rob. Apabila ini bersamaan, Januari ini kemarin sempat ada bersamaan dengan pasang maksimum atau bulan baru. Nah, Januari sedang puncak musim hujan. Ada bulan baru, ada kenaikan tinggi muka air laut, dan apabila ini bersamaan, ini juga perlu dipertimbangkan dalam rangka bagaimana pengelolaan drainase dan sebagainya. Itu mungkin dari BMKG dan tentunya kami siap mensupport pemerintah Provinsi DKI dan saat ini pun juga terus berkoordinasi sangat erat sekali dan tentunya kita bisa melakukan early dini untuk melangkah mitigasi dengan tadi yang sampaikan 4 level tadi monitoring berlapis mulai dari climate mulai dari climate-nya, kemudian jadi advisory monitoring dan sehingga di alert ya dalam skala jam-jaman. Demikian Mbak Windy dari BMKG. Terima kasih. Bang Ciko, menanggapi pernyataan dari BMKG ini artinya harus ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi yang darurat adalah dengan opsi modifikasi cuaca. Apakah ini juga menjadi pertimbangan? Kami akan kembali, ditahan dulu Bang Ciko, jawabannya selepas jeda. Pemirsa, hujan deras yang turut mengguyur Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan banjir di sejumlah permukiman warga. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di salah satu wilayah, khususnya di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur, kami akan kembali menyapa Syahda Yustiza untuk mengabarkan bagaimana situasi terkini di sana. Syahda. Baik, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya salah satu lokasi di tempat saya mengabarkan saat ini merupakan lokasi yang terdampak cukup parah akibat banjir atau akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Dan memang untuk banjir di wilayah Kebonpala di tempat saya mengabarkan, ini merupakan Kebonpala tepatnya di Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Saya bisa, maksudnya kami beserta tim bisa memberitahukan kepada pemirsa bagaimana saat ini air masih nampak menggenangi permukiman penduduk, di mana kami mendapat informasi bahwa pada hari ini ketinggian air ini bisa mencapai 130 cm. Nah, sebenarnya update-nya Windy di pukul 10 pagi tadi pada saat air mencapai ketinggian 70 cm, warga ini sudah diminta untuk masuk ke dalam siaga 4. Tapi kalau kami juga bisa mengupdate informasi terkini di pukul 19.02 waktu Indonesia Barat, di mana ketinggian air juga sudah mulai berangsur-angsur surut karena memang kalau bisa kami deskripsikan di bagian titik pinggir ini ketinggian air mencapai kurang lebih 55 hingga 60 cm. Namun kalau kita merujuk lagi ke dalam, ini ketinggian air bergerak di sekitaran 90 sampai dengan 100 cm. Bahkan berdasarkan keterangan dari petugas setempat, ketinggian air pada saat masuk lebih dalam ke permukiman penduduk ini bisa mencapai 110 cm. Dan memang kenapa ketinggian air di area ini nampaknya cukup berbeda karena memang menyesuaikan dengan kontur tanah di lokasi banjir
banjir. Nah, seperti yang bisa Anda saksikan, Windy dan juga pemirsa, meskipun genangan air di sini cukup tinggi, bahwasanya mayoritas warga di wilayah Kebonpala masih memilih untuk tidak beranjak ke pengungsian karena mereka juga masih memilih untuk bertahan di rumah mereka, entah mereka menginap di lantai 2 atau sebagian dari mereka menginap sementara di rumah kerabat terdekat. Dan ini juga kami masih melihat beberapa bantuan yang datang seperti misalnya pihak kepolisian maupun pihak TNI yang masih terus memantau kondisi korban terdampak banjir di sini untuk apabila mereka meminta dievakuasi atau mereka meminta bantuan seperti obat-obatan, makanan dan lain sebagainya. Sementara update-nya demikian dari Kebonpala, Jakarta Timur, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Syahda Yustisa atas laporan Anda dari Kebonpala, Jakarta Timur. Langsung saja kita lanjutkan dialog kami. Bang Ciko, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana situasi terkini. Ada beberapa titik yang banjir masih melanda permukiman warga. Tentunya hujan yang terus diprediksi akan terjadi beberapa hari ke depan ini menjadi kekhawatiran tersendiri. Lantas apakah solusi modifikasi cuaca ini juga menjadi pilihan bagi pemerintah provinsi? Ya, modifikasi cuaca tentunya adalah salah satu yang kita lakukan dan Bapak Gubernur Pramono Anung telah menyampaikan bahwa anggaran telah disiapkan dan beliau memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan terkait dengan hal itu. Khususnya di hari ini bahkan akan dilakukan 3 kali modifikasi cuaca. Kemarin dilakukan 2 kali dan akan terus dipantau kapan harus dilakukan dan tentu semuanya akan dilakukan. Kenapa itu? Karena Bapak Gubernur telah menyampaikan dampak kerugian dari terjadinya banjir ini secara nilai rupiahnya jauh lebih tinggi dibandingkan sekedar kita melakukan modifikasi cuaca. Namun tentu kalau kita harus memahami terkait dengan modifikasi cuaca ini bukan berarti apabila modifikasi cuaca ini berhasil kemudian tiba-tiba langit menjadi terang benderang dan hujan menjadi tidak ada sama sekali dan panas terik yang ada, tapi tidak seperti itu. Tapi modifikasi cuaca ini kan menurunkan intensitas dari turunnya hujan yang maksimal bisa mencapai 30% dan alhamdulillah ini berhasil. Dan bayangkan apabila dalam 1-2 hari kemarin itu tidak dilakukan modifikasi cuaca bagaimana dampaknya. Tapi pada prinsipnya memang kami harus segera kemudian melakukan apa yang menjadi program pengendalian banjir itu. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kita bisa melakukan itu bersama dan tentunya butuh partisipasi masyarakat juga. Hal-hal yang kecil yang kadang-kadang kita anggap remeh-temeh ya, seperti tidak membuang sampah sembarangan sehingga drainase juga tidak tersumbat. Ini juga tetap harus kita edukasi ke masyarakat dan masyarakat juga saya rasa juga sudah mulai harus menjadi insan yang peduli terkait dengan ramalan-ramalan cuaca atau prediksi cuaca yang dilakukan oleh BMKG. Seperti di luar negeri misalnya kalau kita ingin bepergian tentunya di televisi tayangan-tayangan terkait dengan ramalan cuaca ini sangat populer di pagi hari sehingga orang bisa tahu apa yang harus dia lakukan, haruskah dia berpergian jauh di beberapa tempat atau tidak dan lain-lain. Nah ini yang harus kita sosialisasikan terus sehingga hal-hal yang kita lihat di tayangan-tayangan ini masyarakat tersendat, akses tertutup itu bisa diminimalisir. Baik, selanjutnya dengan adanya curah hujan yang tinggi ini juga memantik pertanyaan besar kepada Mas Andri. Kami ingin menanyakan apakah memang curah hujan yang tinggi ini hingga mengakibatkan banjir, Mas Andri, ini semata-mata karena memang ada perubahan iklim ataukah ada anomali lainnya? Yang tinggi ini hingga mengakibatkan banjir, Mas Andri ini? Mas Andri? Mas Andri, bisa mendengar kami? Andri? Maaf, ini suaranya kok agak Baik, kami akan coba memperbaiki komunikasi kami. Prof. Muslim, jika Anda melihatnya dengan tadi sudah disebutkan oleh Bang Ciko bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan, salah satunya adalah modifikasi cuaca. Apakah ada pro dan kontra dengan diterapkannya tersebut? Terutama dari saya, kontra. Kontra? Jadi kita mengenal apa yang namanya ocean conveyor belt. Jadi di muka bumi ini si laut itu dia sebetulnya bersirkulasi yang kita sebut ocean conveyor belt gitu. Dan kalau kita ganggu itu, kalau dia berhenti, tamatlah umurnya dunia. Kenapa? Kenapa laut itu tidak pernah busuk? Karena airnya itu mengalir bersirkulasi. Dan sirkulasinya itu ada yang disebabkan yang namanya thermohaline.
Jadi perbedaan suhu dan juga perbedaan salinitas. Kalau Anda ganggu salinitasnya, thermohaline ini bisa si ocean convertible bisa terganggu, malah ada dugaan malah memperburuk climate change itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan Pak Gubernur dan DKI ini bahaya sebetulnya ini. Bisa jadi isu dunia dan kita bisa malu sedunia. Jadi saya tidak setuju dengan modifikasi. Mungkin bukan hanya Indonesia saja ya, Prof, yang mengambil langkah tersebut. Namun apakah dengan modifikasi cuaca ini bisa menjadi langkah yang efektif ataupun solusi untuk menangani banjir? Jadi saya sudah sampaikan tadi, curah hujan 3 hari yang lalu itu tidak besar tapi banjir juga kan. Kebun pala banjir kan, karena dia muka airnya di atas 720, Manggarainya itu tersumbat. Dan memang waktu saya di TGUPP saya biarkan itu tersumbat, Widi. Kenapa? Karena saya tahu hilirnya itu belum siap untuk menerima air yang demikian besar ini. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kendalikan air yang di catchment area di daerah hulu. Jadi dengan memperbaiki, misalnya yang saya sampaikan tadi, coefficient runoff-nya jadi kecil gitu ya. Itu yang harus dilakukan di hulu. Kalau hilir, kita perlakukan dia sebagai polder. Polder kita tanggul dengan kuat. Yang saya paling favorit itu Teluk Gong. Yang hari ini itu jebol ya. Karena tidak ada perawatan. Jadi Pak Gubernur sebetulnya harus merawat tanggul ini, bukan membiayai modifikasi. Ya kalau saya bilang itu proyek omon-omon lah, maaf ya, gitu. Jadi yang harus dibenahi itu sistem polder, karena di Jakarta ini sekarang itu land subsidi daerahnya udah turun. Jadi harus diperlakukan sebagai polder. Dan di dalam polder itu tentu ada drainase-drainase, saluran-saluran, dan itulah yang harus dibenahi juga, gitu. Jadi tidak bisa pompanya diperbesar. Air untuk menuju pompa itu kan butuh saluran besar. Demikian juga, wah bikin aja waduk besar, nggak bisa juga. Karena waduk besar itu membutuhkan saluran yang besar juga ke waduk itu. Makanya kita lihat Tegal Alur masih banjir. Padahal poldernya udah diperbaiki oleh Pak Yusuf Mada itu. Saya udah beri masukan waktu zaman Pak Anies. Dari semua polder yang di DKI ini yang lulus dari saya itu cuma Teluk Gong. Lulus, selamat Winde. Jadi hujan 370 mili, nggak banjir Teluk Gong. Tahun 2025. 2026 awal ini juga tidak banjir. Hari ini kata Kadis Bu Ika ada yang bocor. Nah, kalau bocor itu kan artinya perawatan dan si birokrat ini kemana aja gitu kan ya. Jadi itu yang kita kurangi debit banjirnya dari hulu, kita kendalikan air ini di daerah lowland, di daerah land subsidence ini dengan sistem polder. Kita perkuat pompanya, tapi tidak hanya pompa, salurannya juga harus benar. Makanya di peak banjir, karena saya rasa itu salurannya untuk menuju pompa itu bermasalah gitu, Indi. Itu, Kang Yayat, ini kan kita ketahui bahwa banjir itu bahkan terjadi di lokasi dan titik yang sama. Artinya sudah banjir langganan, Kang Yayat. Pertama gini, yang menarik kan kemarin Jakarta Utara. Kan tadi Mas Andri bilang, kenapa kami paling parah nih? Ternyata informasi cuaca kemarin hampir 280. Artinya intensitas curahnya cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Tapi 2020 370. Iya Pak, maksud saya ada apa ketika 280 sampai Kelapa Gading, Sunter, Pik juga itu kena. Kan ada pertanyaan, kalau kemarin masa Pak Muslim kemarin misalnya tidak terjadi apa-apa, kenapa sekarang terjadi? Nah kan kalau melihat data curah hujan waktu wilayah itu memang intensitasnya sangat tinggi daerah tersebut. Nah, kalau Ibu langitnya, kalau langitnya sudah bagus memberikan data, tentu tadi pertanyaannya bagaimana ilmu langit nyambung dengan ilmu di buminya. Di buminya. Nah, kita kan belum pernah tahu kan, bagaimana perubahan yang cepat terjadi di kawasan ini. Nah, misalnya tentang isu wilayah utara sebetulnya yang Pak Prof Muslim mengatakan
pengembangan polder itu sudah direkomendasikan dari tahun 2010 sebetulnya. Kita bukan di utara, polder justru di lowland ya. Di lowland ya. Ya betul di utara. Ya di utara. Maka saya bilang di utara kita sudah rekomendasikan itu. Cuman sekali lagi tidak bergerak. Saya tidak tahu konsentrasi dalam konteks anggaran itu untuk penanganan banjir kemana aja. Nah itu kan menjadi satu catatan, ya. Nah yang hal lain yang juga menarik, saya sependapat dengan apa yang dikatakan Mas Ciko tadi. Masyarakat Jakarta ini sekarang ya, waktu kemarin banjir selama ini, saya kan memonitor, saya tanya ke teman-teman, apa yang terjadi persoalan ketika situasi seperti ini. Mereka semacam makin familiar untuk membaca data curah hujan. Nah, kan tingkat keakurasiannya cukup diandalkan lah kan. Jadi ketika mobilitas ini terjadi, ketika curah hujan terjadi, informasi cuaca itu menarik. Nah BMKG misalnya menginformasikan data sebelumnya bahwa selama 2 hari, hampir 8 jam, curah hujan tidak berhenti. Bahkan per jam. Bahkan per jam. Nah itu kan menarik buat masyarakat. Apa yang kami harus lakukan ketika informasi cuaca sudah begitu baik, sementara kondisi kota kita itu belum terstruktur dalam konteks pengendaliannya, pengendalian banjirnya. Makanya kan ini sepertinya, mohon maaf ya, kemarin ada yang meninggal. Ya, di Dan Mogot kalau tidak salah ya. Meninggal apakah karena kejebak macet atau apa. Yang perlu kita perhatikan sekarang itu bukan pada persoalan banjirnya saja, tapi tekanan stressingnya terkait kondisi psikososial warga Jakarta. Waktu kemarin curah hujan begitu tinggi dan begitu orang melihat data, traffic itu merah di mana-mana, itu orang sudah memperkirakan 2 jam loh. Ini waktu terbuang, perjalanan. Yang mungkin bisa hanya 30 menit 30 sampai. menit belum terjadi kerusakan pada kendaraan mereka. Nah ini yang ternyata, yang kita tidak hitungkan angka-angka ekonomi lagi, tapi angka stressing yang dihadapi warga Jakarta. Jadi ibaratnya ada semacam gejala penyakit sindrom hujan. Begitu lihat mendung, wah macet. Wah begitu lihat mendung, wah ini banjir. Nah ini yang harusnya kan dijawab. Apa yang bisa kita lakukan ketika persoalan ini? Nah di sini yang kita sebetulnya kita menunggu misalnya transparansi dari Mas Pram di 2026 ini, apa yang akan dilakukan dengan budget yang ada sekarang. Misalnya Mas Ciko mungkin bisa menjelaskan langkah-langkah apa yang bisa memberikan jawaban sehingga pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu bisa terjawab, khususnya pada mereka yang agak sedikit lama genangan itu surut di dalamnya. Ini menarik, Bang Ciko, boleh langsung ditanggapi, terutama dengan adanya psikososial, dengan adanya curah hujan yang tinggi, belum lagi pikirannya ini sudah waduh macet, ini bagaimana Bang Ciko? Menarik apa yang disampaikan tadi dari Pak Muslim maupun Kang Yayat ya, tentu menjadi masukan bagi kami semua di Pemprov DKI Jakarta. Teori-teori cara pandang yang berbeda itu dari pengayaan justru bagi kami-kami yang tentunya sama-sama ingin memikirkan dan melakukan yang terbaik bagi warga Jakarta dan semua ya. Saya khususnya apalagi yang lahir dan besar di Jakarta ini juga berharap tentu Jakarta kembali seperti era-era yang lebih lalu lagi ya, ketika kemacetan itu tidak seperti sekarang. Nah, terkait dengan psikososial tadi ini menarik dan harus juga menjadi perhatian kami. Tapi tadi Kang Yayat bertanya terkait apa yang akan dilakukan dalam waktu 1 tahun ke depan ini dengan anggaran 3 triliun lebih ya. Mungkin saya bisa memberikan gambaran terkait dengan komponen utama yang termasuk dalam program dari pengendalian banjir itu. Yang pertama terkait dengan pembangunan sistem polder, akan dilakukan di 13 lokasi yang berbeda, termasuk penambahan unit pompa yang kita lihat memang seakan-akan 1.200 pompa itu sudah cukup banyak, tapi ternyata kalau kita bicara terkait dengan keluasnya Jakarta tadi, tempat-tempat titik-titik genangan yang ada dan lain-lain, tentunya penambahan ini sangat dibutuhkan. Bahkan dalam beberapa hari ini dari 1.200 itu karena bekerja begitu keras ada juga kerusakan-kerusakan. Artinya tentu tadi pagi kami juga mengikuti ratas di mana Bapak Wakil Gubernur khususnya juga menyampaikan, mengingatkan bahwa kota sebesar Jakarta ini apa-apanya harus punya cadangan. Dan ini yang menjadi perhatian kami gitu. Jadi nggak bisa kita punya alat tapi nggak ada cadangannya gitu. Nah ini yang kemudian akan menjadi perhatian ke depannya. Yang kedua, pembangunan dan perbaikan kali serta sungai, revitalisasi sungai, normalisasi, pelebaran, pendalaman dan pembersihan sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran air. Dan ini
semua terkait dengan program-program ini tentu butuh partisipasi aktif masyarakat. Kami mengajak masyarakat juga untuk masyarakat yang tinggal di pinggiran kali hari-hari ini, yang tinggal di tempat-tempat yang tidak sewajarnya, tidak seharusnya, yang tinggi permukaannya juga sangat rendah, di mana juga kemungkinan secara administrasi sekalipun tempat-tempat tinggal ini juga tidak memenuhi persyaratan. Nah, Pemprov DKI Jakarta juga bukan hanya bisa mengatakan ayo pindah dan merelokasikan diri, tidak, tapi tentunya kami juga telah membangun rusun-rusun yang tentunya diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang selama ini tinggal di pinggiran kali, di tempat-tempat yang tidak layak, kan tempat yang tidak seharusnya, dengan harga sewa yang terjangkau. Dan ini artinya butuh kerjasama antara Pemprov dan seluruh stakeholders. Nah, terkait dengan hal lain, komponen lain terkait juga pembangunan embung ataupun waduk, penambahan tampungan air untuk mengurangi debit banjir saat hujan deras. Nah, yang keempat tadi terkait dengan apa-apa yang kita takutkan di utara terjadi, ya, di mana memang air laut ini lebih tinggi dari permukaan tanah yang terjadi land subsidence setiap tahunnya, bahkan sampai 10 cm. Bayangkan kalau 10 cm per tahun, artinya kan 10 tahun itu bisa 1 meter. Dan ini akan ada program bersama dengan pemerintah pusat terkait dengan tanggul laut yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi banyak sekali yang akan kita lakukan yang memang sudah direncanakan, tapi tentu kejadian-kejadian seperti hari ini itu juga menjadi evaluasi, dan apa-apa yang perlu kita tambahkan atau kita kurangi tentunya akan kita lakukan. Pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta tidak mungkin menginginkan yang terburuk bagi warganya, tapi sungguhnya terbaik. Dan teman-teman yang berada di studio, baik juga Bapak dari BMKG juga tentunya berupaya untuk bagaimana masyarakat Jakarta, warga Jakarta, semua insan yang beraktivitas di Jakarta ini bisa merasakan kenyamanan. Tapi memang tentunya ada teori-teori yang berbeda, dan itu sungguhnya menjadi suatu pengayaan. Mudah-mudahan suatu waktu kita bisa saling berdiskusi dan ke depan bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk Jakarta. Baik, Bang Ciko. Kang Yayat sendiri melihatnya, tadi ada beberapa catatan, khususnya masih ada warga yang permukimannya itu berada di bantaran sungai. Lantas untuk normalisasi sungai itu sendiri, yang prioritas di titik mana saja? Nah, pertama gini, apakah Pemprov ya berkomitmen nggak misalnya untuk menormalisasi? Sebetulnya menormalisasi sungai juga menormalisasikan kehidupan masyarakatnya. Iya, betul. Nah, dulu misalnya zaman Pak Basuki yang Pak Ahok dulu ya, ada program normalisasi. Mungkin Prof Muslim bisa mengkoreksi lah di mana kurangnya normalisasi. Di situ memang kebijakan normalisasi juga harus didukung dengan pembangunan untuk merelokasi. Seperti contoh kasus di Kampung Pulo, mereka dipindahkan ke Jatinegara Barat. Awalnya memang ada resistensi, tapi kemarin saya datang ke rumah susun Jatinegara Barat, kelihatan masyarakat sudah mulai bisa menerima kondisi ketika mereka dipindahkan. Cuman pada aspek pemulihan ekonomi saja yang kelihatannya perlu di up lagi ya kondisinya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat kondisi yang seperti sekarang ini, tentu kita akan melihat skala prioritas yang dibuat. Tadi betul, kalau misalnya nanti Mas Ciko bisa membuka data-data itu, kan nanti partisipasi apakah dari kalangan akademisi, perguruan tinggi, pengamat, LSM, bisa memberikan kontribusi, masukan-masukan apa yang perlu dikoreksi dari instrumen kebijakan akan dibuat dalam setahun ini. Itu kan menarik ya, ibaratnya kita melakukan gotong royong bersama, bahwa banjir itu bukan PR Pemprov sendiri, ini tanggung jawab bersama. Jadi seakan-akan bukan begitu-begitu banjir, wah kita hanya teriak, marah, kesel. Tapi bagaimana respon positif itu diberikan dalam ruang wadah seperti diskusi secara bersama. Contohnya mungkin misalnya Mas Ciko ya, mungkin suatu saat teman-teman yang memang punya perhatian pada penanganan masalah banjir itu, kita buka rencana tahun 2026 ini. Apa yang perlu kita sama-sama koreksi. Tadi betul Mas Ciko mengundang ruang, Prof Muslim bisa datang. Sudut pandang yang berbeda bukan membuat ada perseteruan, tapi memperkaya kan. Apa sudut pandang cara kita untuk mengatasi masalahnya. Jadi kalau misalnya hasilnya berhasil, itu adalah karya bersama. Bukan karya gubernur sendiri, karena tidak butuh Superman untuk Jakarta, tapi butuh super team. Super team, baik. Prof Muslim sendiri dari sudut pandang Anda, jika kita melihat banjir yang saat ini menggenangi beberapa titik di Jakarta, apakah ini memang Anda melihatnya bahwa ada sistem pengendalian air yang kurang maksimal? Nanti dijawabnya setelah jeda ya, Prof. Kami masih akan kembali sesaat lagi.
Anda masih bersama kami, Bang Ciko. Langsung saja sebagai penutup, apa yang mungkin langkah terdekat yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, Bang Ciko? Yang pasti Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Pramono Anung dan Pak Rano Karno sangat concern dengan apa yang terjadi pada 1-2 hari kemarin, dan tentunya ke depan kami dari jajaran yang telah diperintahkan dan diinstruksikan oleh Bapak Pramono Anung untuk terus bersiaga, khususnya Dinas Sumber Daya Air, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, karena banjir ini bukan permasalahan air saja yang menjadi masalah, tadi disampaikan oleh Kang Yayat, terkait dengan psikososial masyarakat, dan ini juga kita perhatikan terkait dengan dampak dari masyarakat yang rumahnya tergenang, pemukiman-pemukiman yang harus mengungsi dan lain-lain. Ini juga menjadi perhatian kami, dan dalam 1 minggu sampai beberapa minggu ke depan, apabila memang dibutuhkan, semua telah bersiaga, semua dinas, baik itu dinas perhubungan, sekaligus sekalipun dinas pemuda dan olahraga misalnya, untuk menyediakan GOR untuk sebagai tempat-tempat pengungsian, dan kami harapkan ini tidak dibutuhkan ke depannya, dan harapan kami memang cuaca untuk bisa lebih bersahabat lagi, dan untuk segera dalam 1-2 bulan ini kita bisa meluncurkan proyek-proyek terkait dengan pengendalian banjir yang telah dipersiapkan, dan mudah-mudahan akan ada diskusi dengan teman-teman dari civil society juga, Pak Muslim, Kang Yayat, dan semuanya. Saya izin pamit karena ada tugas untuk turun ke lapangan terkait dengan mitigasi banjir nih. Terima kasih. Baik. Cindy. Terima kasih sekali lagi Bang Ciko sudah bergabung bersama kami dan waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kami, tentunya kami ingin menghadirkan, ini ada beberapa tema yang kita juga akan bahas, yaitu mengenai sebaran titik banjir di Jakarta. Khususnya di Jakarta Barat, ada di Kosambi, Kapuk, Kedaung Angke, Rawabuaya, Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kembangan Selatan, Kembangan Utara, Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara, Meruya Selatan, dan juga Bambu Selatan. Ini adalah di satu titik saja di Jakarta Barat. Ini merupakan sebaran titik banjir di Jakarta yang kemudian adalah di Jakarta Pusat yang terjadi di Bendungan Hilir yang terparah. Sementara itu di wilayah lainnya di Jakarta Selatan ada beberapa, yakni di Pondok Labu, Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Duren 3 dan juga beberapa wilayah lainnya. Sementara di Jakarta Timur yang juga menimbulkan kemacetan, Rawatrate, Bidara Cina, Kampung Melayu, Cipinang Muara, Makassar dan juga Cipinang Muara ataupun Melayu. Di Jakarta Utara ada Kapuk Muara. Nggak ada Teluk Gong. Ini berarti ada beberapa titik ya Bapak-Bapak yang telah terjadi sebaran titik ataupun banjir di Jakarta. Prof Muslim terlebih dahulu, ini artinya apa? Tidak ada Teluk Gong. Sebelum tahun 2020, Teluk Gong itu langganan banjir. Banjirnya berminggu-minggu. Artinya apa yang bisa kita simpulkan pada tahun ini ataupun solusi yang bisa diambil? Karena kita perkuat sistem poldernya. Kita perkuat juga dengan pompa yang cukup, saluran yang bagus. Itu tugasnya Bu Ika itu ya. Dan dia berhasil. Jadi satu polder Teluk Gong ini fenomenal. Walaupun hari ini tanggulnya jebol, nggak tahu kenapa ya. Itu harus di sini. Nah, jadi kita harus memperkuat sistem polder ini. Polder Teluk Gong, polder Kamal, polder Green City, polder di daerah Kelapa Gading, Marunda, segala macam, banyak poldernya itu harus diperkuat, saya setuju. Tapi kalau sudah diperkuat sistem polder, kenapa harus dibangun giant seawall lagi? Nggak nyambung ini pemikiran bapak-bapak pejabat ini. Kalau bapak bikin giant seawall, bapak harus memompa air dari hulu, benar nggak? Kalau airnya ditutup begini, air dari Cipanas gimana keluar? Jadi makin banjir dan makin tenggelam nih Jakarta dengan cara berpikir seperti ini. Jadi giant seawall di lepas pantai ini jangan dibangun. Dan katanya mau dibangun juga sebagai sumber air bersih. Tidak bisa karena waduknya itu harus diturunkan 6 meter untuk antisipasi air banjir. Kalau ditutup, waduknya harus diturunkan, kecuali kita bangun pompa sebesar debit banjir ini. Jadi sudah benar tadi tuh Pak Ciko
perkuat sistem polder. Ingat, pemerintah pusat juga harus bergerak untuk memperbaiki catchment area daerah hulu. Daerah Bogor harus mau memperbaiki catchment area ini. Pak Yayat jangan Jakarta aja, di Bogor juga digerakkan orang itu untuk memperbaiki catchment area. Kalau saya bilang catchment area itu bisa diperbaiki dengan sumur resapan, biopori, rain garden. Rumah saya, Windy, tidak mengeluarkan air hujan setetes pun keluar rumah. Baik. Bisa. Jadi semua masyarakat bisa, kita bisa. Rumah besar, rumah kecil itu bisa. Ada yang saya masukkan lagi ke sumur bornya. Jadi air hujannya nggak keluar ke drainase. Nah, jadi itu yang green infrastructure itu yang harus kita gerakan. Sistem polder tetap, drainase tetap. Kalau drainase diperbesar, artinya pompanya juga harus besar. Kalau saya kan sistemnya, wah bagaimana mengurangi drainase gitu ya. Kalau dinormalisasi, Jakarta tenggelam. Artinya kita memperlancar air dari Ciliwung ini. Kalau diperlancar, Manggarai aja udah nggak sanggup. Jadi waktu itu saya berpikir juga, kan saya di TGUPP dulu ya, untuk memperlancar Manggarai. Tapi saya lihat BKB sedemikian belum siap. Saya bilang, wah jangan Pak Yusmada, jangan. Baik. Jadi jangan menormalisasi, jangan bangun giant seawall lepas pantai. Jakarta harus memperkuat sistem polder dan Bogor harus mengirim air hujan ke Jakarta. Nah, begitu, Kang Yayat melihatnya sendiri dari serangkaian solusi ataupun alternatif yang bisa diambil oleh pemerintah provinsi, apa yang menjadi kendala hingga akhirnya tidak bisa terrealisasi? Pengalaman kita bertahun-tahun itu biasanya pada realisasi pembebasan tanahnya. Kita kan pernah punya proses yang lama, banjir Kanal Barat dengan banjir Kanal Timur dibuat sodetan. Itu terhambat karena sengketa pembebasan tanah. Itu cukup lama itu. Nah, beberapa program untuk pembuatan polder pun itu juga terhambat dengan proses dengan pembebasan tanah. Yang kita akui biaya pembebasan itu lebih mahal kadang-kadang ya. Dengan biaya proyeknya itu sendiri. Nah, sekarang memang harus kita angkat ya. Ini masalah ini sebetulnya menjadi masalah bersama atau masalahnya pemerintah. Nah, contoh nanti tadi menarik ada data-data yang disajikan Jakarta Barat, Jakarta tuh. Coba cek nanti kalau misalnya minggu depan masih banjir, tahun depan masih banjir atau tidak. Belajar dari Teluk Gong, misalnya bisa hilang. Apa keberhasilan yang diambil pada satu tempat? Apakah bisa direplikasikan? Karena setiap wilayah pasti berbeda masalahnya kan. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini, kalau ada data-data menunjukkan bahwa situasi kawasan tersebut terus-menerus mengalami kebanjiran, pasti ada satu pertanyaan besar. Kenapa Teluk Gong sukses? Misalnya ya, itu salah satu contoh. Mengapa ini? Seperti salah satu contoh ya, ada pengembang besar di wilayah utara, dia aman tuh, poldernya buat dia sendiri. Nah, ini kan menarik ya. Kenapa sesuatu yang bagus itu tidak direplikasi? Kendalanya kembali. Masalah pembebasan tanah, masalah pembiayaan, kemudian persoalan psikologisnya itu kadang-kadang orang agak susah untuk pindah ketika diarahkan. Karena berkaitan dengan mata pencarian dan pola hidup. Tempat tinggal dan kepastian masa depan. Terima kasih. Penting. Sekali lagi terima kasih Kang Yayat, terima kasih lagi. Satu, kenapa Teluk Gong sukses? Karena ahlinya turun ke Kaliangke dan mau keliling. Ya, kita harapkan di beberapa titik yang Jangan masih terlanda banjir doang, ini, gitu, semua yang berkaitan ini bisa langsung ke lokasi demi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya juga agar permukiman warga juga tidak tergenangi banjir. Terima kasih sekali lagi Bro Muslim, terima kasih Kang Yayat waktunya bersama kami. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi.